Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa kathrati dzikrih la'allakum turhamun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wa la mawludun huwa jazin 'an walidihi syai'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Innallaha 'indahu 'ilmus saa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Para hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ala kulli hal. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisi kita. Seorang mukmin kondisinya selalu dalam keadaan terbaik. Oleh karena itu Rasulullah SAW yang sudah tahu kondisi mukmin yang sejati, yang ideal, menyampaikan kepada umatnya, kepada kita, ajaban li amril mukmin. Beruntung, unik. Orang beriman itu unik. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena kondisi seorang mukmin, dan kita sadari tingkat keimanan seorang mukmin atau umat mukminah, orang-orang beriman, berbeda tingkat keimanan dari satu individu ke individu lain. Inna amrahu kullahu lahu khair. Seorang mukmin meskipun selemah-lemah iman, imannya itu selemah-lemah iman, kullahu lahu khair, selalu dalam kondisi terbaik, kata Rasulullah SAW. Itu yang menjadi alasan kenapa mukmin itu ajib, luar biasa. Ajaban ajib, ain jim ba, berasal dari satu kata yang sama. Kullahu lahu khair. In asabathu sarra, ketika dia bahagia, dapat nikmat berupa harta ataupun kesuksesan apapun bentuknya, mahsusat yang dijangkau oleh indranya, ataupun yang tidak, yang berupa perasaan. Syakara fakana khairan lahu. Dia sedang bahagia, bersyukur, itu yang terbaik baginya, kata Rasul. Dan ini ma'ruf. Tidak ada yang aneh di sini. Karena sudahlah dia beriman, dunianya pun, kehidupan dunianya juga beres, selesai. Tapi mukmin juga ada dalam kondisi in asobat hudorro, ketika dia lagi tidak enak, ada musibah, apapun bentuk musibah. Allah uji dengan kehilangan nyawa, harta, benda, atau apapun itu. Bahkan nama baiknya misalnya tercemar, apapun bentuk
hal-hal buruk yang dia terima, yang pada hakikatnya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dia sabar. Maksudnya dia menahan dirinya dari hal-hal yang tidak Allah inginkan. Semisal dia menuduh atau menolak takdir, sehingga berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini orang nggak sabar. Tapi orang yang sabar menerima hal-hal buruk itu dengan menahan dirinya dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan. Seperti menolak takdir, ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya takdir, ketetapan Allah, ketentuan Allah bukan hanya yang baik-baik saja. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, apa itu iman? Salah satunya yang keenam, antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang membuat kamu bahagia, senang, juga yang enggak baik, wa syarri. Dua-duanya adalah takdir. Mukmin sejati menyadari ini. Terkadang dia susah menerimanya. Kenapa? Enggak suka. Dia difitnah, kehilangan ini dan itu, gagal dalam usaha dia. Akhirnya membuat dia secara manusiawi, meskipun dia beriman, takrahu syai'an, enggak suka kondisi seperti itu. Tapi Allah ingatkan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu yang terbaik bagi kamu. Jadi yang terbaik itu bukan yang terbaik bagi kita, bagi saya, bagi masing-masing kita. Mintalah yang terbaik di sisi Allah SWT. Bukan artinya kita meminta diuji. Karena Rasulullah juga melarang kita untuk menantang Allah Subhanahu wa taala dengan meminta ujian-ujian. Tidak. Maka Rasulullah was'alillah al-afiyah. Jangan kalian berharap bertemu musuh. Padahal ini udah jelas-jelas mau perang, mau melawan musuh, tapi jangan berharap bertemu musuh, kata Rasulullah SAW. Was'alullah al-afiyah. Minta terus afiyah dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Para hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini adalah makhluk yang lemah. Sekuat-kuatnya manusia dalam bidang apapun, pada hakikatnya dia lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuat, manusia lemah. Meskipun Rasulullah SAW memotivasi umatnya untuk menjadi mukmin yang kuat. Yang kuat apanya? Kuat imannya. Kalau kuat imannya, kuat dunianya, itu berarti Allah berikan kepadanya dua kebaikan dunia akhirat. Tapi ketika Allah takdirkan tidak kuat sisi duniawinya, tapi Allah berikan kepadanya kekuatan iman. Sehingga setiap manusia yang Allah berikan kepadanya masalah, tapi si mukmin yang kuat imannya ini tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya. Sehingga dia tidak depresi, tidak stres, tidak justru menjauh pada Allah, justru akan tetapi ujian itu semakin membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia takut pada Allah SWT. Makanya Allah tadi berfirman, ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia. Manusia itu kan lafal umum. Kafir, mukmin, manusia. Tapi bisa yang dimaksud dengan manusia di sini di akhir surah Luqman, 2 ayat terakhir, yaitu manusia yang beriman. Wahai manusia yang beriman. Kenapa ya Rabb? Seruan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa ya Allah? Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kalian. Ketakwaan imtithalul awamir, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya. Itu takwa. Dan ini harus di atas keimanan. Yang namanya takwa harus dilandasi di atas keimanan, sehingga takwa itu mudah dijalankan, ada motivasinya, sehingga dia tidak terkesan terpaksa. Orang yang menjalankan takwa, sholat takwa, tapi karena ada motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah SAW, ketika kamu sholat, kamu membersihkan diri kamu. Kalian bayangkan, kata Rasulullah SAW,
salah seorang di antara kalian mandi satu hari 5 kali, ada kolam di depan rumah dia, setiap hari di kolam itu dia mandi 5 kali sehari. Kira-kira kalau udah mandi 5 kali, ini walaupun nggak pakai sabun, ada nggak tersisa kotoran di tubuh dia? Apa jawaban sahabat? Tidak. Tentu tidak. La yabqa min daranihi syai'. Begitulah umpama sholat. Nah, itu kan motivasi. Kenapa saya sholat? Ada motivasi Rasulullah. Saya sholat karena dengan sholat, dengan cara yang benar, Allah ampuni dosa-dosa saya. Saya ini orang pendosa. Habis sholat, dosa lagi, sholat lagi, dosa lagi, sholat lagi. Terus. Jadi aib seorang mukmin itu bukan ketika dia melakukan dosa, tapi ketika dia berdosa, dia tidak bersihkan dirinya dari dosa. Itu takwa kan? Yang kita sebut tadi dilandaskan di atas keimanan. Ittaqu rabbakum. Kemudian perintah kedua di ayat ini, wakhshaw, takutlah kepada Allah. Takutnya hamba Allah kepada Allah membuat dia semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau seseorang takut kepada makhluk, membuat dia menjauh dari makhluk itu. Dia naik sepeda motor, naik kendaraan apa, dia tahu ini daerah rawan. Dia nggak akan melewati daerah itu di waktu-waktu tertentu. Begal. Kenapa? Saya takut. Redaksinya sama, takut. Takut dari para pembegal. Membuat dia apa? Jauh. Menjauh dari tempat itu. Atau menjauh dari tempat itu pada waktu dan kondisi tertentu. Tapi ketika seorang takut kepada Allah, terpuji, takutnya bagus, dan berbeda ketika dia takut kepada makhluk, membuat dia semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dia kepadanya. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama, kata Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ulama. Ulama yang benar-benar ulama, yang maknanya sesuai dengan kalimatnya. Bukan sekedar mereka-mereka yang tahu, punya info maklumat tentang Al-Quran dan Sunnah misalnya, tapi jauh amalannya dari apa yang dia ucapkan. Wakhshaw yauman la yajzi walidun aw waladihi syai'a. Takutilah hari yang mana ayah tidak bisa membantu anaknya, tidak bisa memberikan syafaat kepada anaknya. Begitu juga sebaliknya. Wala walidun huwa jazin aw walidihi syai'a. Walaupun anaknya soleh, kalau orang tuanya tidak soleh, jangan berharap. Meskipun mencetak anak soleh itu suatu kemestian, karena itu adalah investasi bagi setiap orang tua, membuat anak soleh. Waladun salihun yad'u lahu. Anak soleh yang selalu mendoakannya. Konsekuensi kesolehannya dia mendoakan kedua orang tuanya. Ini menyelamatkan dia di akhirat. Kenapa? Karena doa orang tuanya ketika di dunia. Doa seorang anak di dunia. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak soleh. Tapi ketika di akhirat, apa kata Rasulullah? Nafsi, nafsi. Masing-masing dengan dirinya. Kemudian di ayat berikutnya kata Allah, innallaha indahu ilmus sa'ah. Akhir surah Luqman di juz 21. Sesungguhnya yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah menceritakan ilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala ada 5 hal yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya tidak tahu. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui 5 hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hari kiamat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya baginya lah mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan potongan ayat ini Allah sudah memotong itu, memutus ketamakan salah seorang di antara kita untuk mengetahui kapan kiamat itu terjadi.
Manusia hanya Allah SWT berikan sebatas mengetahui tanda-tanda kiamat. Makanya yang terbaik ketika kita ingin mengetahui kapan kiamat itu, apa motif saya menanyakan itu? Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mata sa'ah?" Kapan kiamat, wahai Rasulullah? Kata salah seorang sahabat. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan tanya balik. Mada a'datta laha? Apa yang sudah kamu persiapkan? Nah, ini kan cara Rasulullah, cara Allah SWT mengobati mental umat ini hari ini. Kepada mereka-mereka yang berstatement hari ini masih belajar agama, di mana akalnya? Justru semakin maju kita, teknologi kita semakin kencang belajar agamanya. Bahaya, mental anak muda, anak-anak diganggu ketika tidak ada keseimbangan antara pendidikan agama dengan non-agama. Semua ilmu mulia di sisi Allah SWT, tapi banyak orang tidak menyadari ilmu yang mendekatkan dia kepada Allah SWT, ilmu akidah, ilmu iman, itu adalah sebaik-baik ilmu. Makanya kata Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat ini, kamu udah persiapkan apa? Nanya-nanya hari kiamat. Apa jawaban beliau? Abu Hurairah, saya tidak mempersiapkan itu dengan banyak sholat. Bukan dia tidak sholat, sholat. Cuman amalan-amalan sunnahnya tidak begitu banyak dibandingkan mungkin dengan sahabat-sahabat lain. Apalagi dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Ya. La bikathratis sholah wala bikathratis siyam. Tidak banyak sholat, gak banyak puasa. Yang sunnah-sunnah. Ya, kalau yang wajib harga mati. Akan tapi saya persiapkan itu wahai Rasulullah, yaitu hubbuk, kecintaannya yang lebih kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkomentar, almar'u ma'aman ahab. Setiap orang nanti akan digabungkan oleh Allah SWT dengan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Tapi cinta itu harus ada pembuktian. Banyak orang yang mengklaim dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia tidak melakukan apa Allah SWT perintahkan, apa yang Rasulullah SAW perintahkan di dalam sabdanya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Manusia hanya Allah SWT berikan kebatasan ilmu tentang hari kiamat sebatas tanda-tandanya saja. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Kemudian yang kedua, mafatihul ghaib, kunci-kunci keghaiban. Wa yunazzilul ghaib, tidak ada yang mengetahui kapan turunnya hujan. Ini kan harian. Itu di TV hampir tiap hari saya tengok perkiraan cuaca. Namanya udah perkiraan. Bedakan dua kalimat. Ini kita bercerita ilmu. Apa itu ilmu? 100%. Kalau kita bercerita ilmu Allah SWT itu syamil, menyeluruh. Di setiap masa, di setiap kondisi. Nggak setengah-setengah. Tanpa alat. Tapi kami tahu cuaca, besok hujan, besok mendung. Perkiraan. Namanya sampai sekarang masih perkiraan cuaca. Perkiraan itu kalau nggak nomor 2, nomor 3. Kalau di ilmu logika, ada ilmu yang pertama, yang kedua dugaan, atau yang ketiga ragu. Itu kalau nggak ragu dugaan, bisa benar bisa salah. Ini Allah mengobati mental umat. Bagaimana umat ini nggak membesarkan selain Allah SWT, membesarkan si fulan, makhluk, apalagi kafir, karya-karya orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Allah mengarahkan kita kepada Dia. Ilmu Allah menyeluruh di setiap waktu tanpa alat, nggak setengah-setengah. Manusia nggak sampai ilmu, itu dugaan. Itu pun pakai alat. Itu pun nggak menyeluruh. Wa yunazzilul ghaib, turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Allah tahu. Itu dokter tahu. Sekali lagi itu nggak sampai ke level tahu. Namanya dugaan, dhon, tahmin, menduga-duga pakai alat. Setengah yang tahu apa? Kelamin. Itu pun setelah beberapa minggu. Allah, ya, ini walaupun anak hasil zina nih, Allah tahu ini ada anak atau enggak.
Ilmu Allah seperti itu. Jadi ayat ini nggak bisa dibatalkan dengan secanggih apapun teknologi. Kita berusaha untuk itu. Umat ini harus terdepan dalam hal akhirat dan dunia. Tapi Allah mengarahkan, mengingatkan kita hakikat. Pakai alat setelah beberapa minggu. Para dokter tidak mengetahui isi kandungan seorang ibu. Kecuali dalam beberapa waktu menggunakan alat dan bisa salah. Berbeda dengan ilmu Allah SWT, mutlak. Di setiap zaman dan menyeluruh. Mereka hanya mengetahui jenis kelamin, Allah tahu ini anak nanti bahagia atau susah hidupnya. Jadi ayat ini tidak menyatakan Allah tahu jenis kelamin, tidak. Allah tahu isi rahim, bukan hanya jenis kelamin. Jadi ayat ilmu Allah tidak dibatalkan dengan ilmu makhluk. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Yang keempat, tidak ada yang tahu apa yang dia akan lakukan besok. Makanya Allah ajarkan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu berkata untuk melakukan sesuatu, besok aku lakukan ini, besok aku lakukan itu. Akan tapi katakan, jika Allah berkehendak, illa an yasha Allah, kecuali jika Allah berkehendak. Kehendak, iradah, masyiah. Jadi ini sekali lagi ini menguatkan manusia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang lemah. Allah mengobati mental umat kita ini yang lagi sedang tidak baik-baik saja dengan hakikat. Zaman ini semakin maju teknologinya, semakin juga kita harus lebih kuat, lebih termotivasi, lebih bersemangat untuk mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita di sini melarang kita untuk maju dalam segi teknologi? Tidak. Tapi harus diimbangi. Harus disamakan. Wasatiyah. Kalau tidak tenggelam, hanyut. Kasihan, takut melihat umat generasi kita masa akan datang dengan mentalnya yang lemah. Kelemahan mental itu puncaknya dari kelemahan iman. Kalau ada ilmu psikologi, Rasulullah SAW sudah sejak lama mengobati jiwa umatnya. Di Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu nafs namanya, ilmu psikologi. Ilmu kejiwaan. Allah mengajak kita untuk kembali kepadanya. Dengan mengenal hakikat-hakikat tentang zatnya, tentang sifat-sifatnya. Sifat ilmu. Di antara sifat-sifat Allah adalah SWT adalah sifat ilmu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang dia lakukan besok. Wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di mana dia akan meninggal. Bertahun-tahun dia tinggal di kota Medan. Siapa yang tahu? Allah SWT mengambil nyawanya di negara lain, di luar negeri. Bukan hanya di luar kota. Wa ma tadri nafsun. Makanya dalam satu riwayat ada saja, banyak saja cara Allah SWT untuk mencabut nyawa hambanya di tempat lain. Urusan ini, urusan itu. Nah, cara Allah SWT yang mana itu di luar perkiraan manusia. Kenapa kita bahas ini? Itulah tadi sekali lagi Allah SWT, beginilah cara Allah dan Rasulnya mengobati mental umat ini. Yaitu dengan mengingatkan. Nah, ini kan tadzkir namanya. Kita selalu diingatkan dengan hal-hal ghaib itu. Dengan satu zat yang maha agung. Zat Allah SWT, ilmu Allah SWT. Sehebat apapun manusia, jangan lupa Allah SWT maha hebat, Allahu Akbar, Allahu A'zam, Allah maha agung, Allah maha besar, Allah maha suci, dan maha segala-galanya dengan segala sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. ادعوا الله. الحمد لله الذي خلق العالم والثناء لمبدع السنن المقدر عليه النظام الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين المنزل عليه الكتاب رحمة للعالمين وبيانا لكل شيء وهدى إلى كل خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون.